Jis kemarin kan ada yang minta dibikinin kayak semacam desain kemasan kayak gitu ya. Ya, Cuman ketika dia bilang ini tolong dimasukin slogannya atau ini tolong dimasukin tagline. tagline. Nah mereka tuh bingung, Mas ini tagline atau slogan gitu. Ya, ya, Ketika ya. kita tanya kan gitu. Oh mungkin ini slogan Mas, padahal ini tuh tagline Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Nah cara ngebedainnya gimana gitu? Memang mirip sih, mirip Oke. tagline dan slogan. Jadi tagline itu dia kalimat, satu kalimat lah ya, Oke. pendek, terus biasanya sedikit emosional atau jeleb lah di hati konsumen gitu ya, jeleb gitu Itu tagline. tagline. Dan dia menggambarkan produknya secara dalam satu kalimat gitu, Oke, ciri-cirinya tadi satu kalimat pendek pendek dan penuh dengan emosional ya, yang menggambarkan produknya begitu wah gitu ya. menjelaskan produknya sebisa mungkin gitu, Oke. seefektif mungkin. Seefektif mungkin. Ya. Oke, oke. Nah, Itu tagline. itu tagline. Kalau slogan itu dia mirip juga, Mm-mm, satu kalimat, mm-mm. tapi dia dipakai untuk promosi bulanan. Dipakai untuk promosi bulanan. Iya, atau promosi ganti-ganti lah gitu. Jadi si kalimatnya ini dia ganti-ganti. Oke, oke. Ya, kalau tagline dia nentuin satu udah aja. Jadi kayak logo. Hmm. Satu udah, itu aja terus dipakai misalkan dalam iklan, dalam apa gitu. Oke, oke, Nah, oke. kalau slogan kadang bikin lagi khusus untuk promo-promo tertentu gitu. Oke, 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 oke. Ini menarik nih. Soalnya saya baru lihat launching kemarin Yamaha NMAX Turbo tuh, Jis. Ya, apa tuh? Nah, kan kalau Yamaha Ya. itu tagline-nya adalah semakin di depan. Nah, benar. Gitu kan? Ya. Tapi ketika launching Yamaha NMAX Turbo, itu ada kayak semacam slogan baru atau tagline baru. Tapi kan ini kayaknya bukan tagline gitu. Pasti saya yakin ini slogan. Itunya adalah semakin sopan katanya. Semakin sopan. Waduh, mantap. No arogan, semakin sopan katanya gitu Nah, kan. itu bisa dijadikan slogan itu. Itu ya. Karena memang untuk edisi khusus NMAX yang 2024 misalkan. Nanti NMAX 2025 beda lagi. Ya gitu. Ya gitu. Jadi memang slogan ini berubah-ubah. Tapi kalau tagline dia nentuin satu sekali dipakai terus gitu. Yang itu ya kayak tadi Yamaha semakin di depan. Nah, itu. Itu kan pasti tagline tuh ya. Tagline. Tapi kalau kayak tadi Yamaha NMAX Turbo, kemudian apa? No arogan, semakin sopan. Nah itu mah Benar. slogan ya. Slogan. Nah, contohnya kalau tagline ya, misalkan kopi kok gantinya ngopi. Itu kan menggambarkan, oh kita bisa nggak ngopi pakai ini kopi kok nih gitu. Benar. Nah itu kan menggambarkan produk sebenarnya, gitu ya. Terus ada lagi kayak tadi Yamaha semakin di depan. Oh image yang pengen disampaikan adalah Yamaha ini inovasinya selalu paling depan gitu. Iya. Pengennya kan kayak gitu. Gitu. Terus biasanya lucu juga, kadang lucu, kadang menggugah juga. Contohnya aku dan kau suka dan kau. Nah itu termasuk tagline dia, karena dia nggak berubah tuh sampai sekarang. Gitu. Benar. Terus ada ini orang pintar minum tolak angin. Benar. Tentu nggak tahu juga tuh tujuannya, maksudnya apa tuh orang pintar minum tolak angin. Kenapa orang pintar gitu ya minum yang tolak angin gitu? Itu menjadi perbincangan tersendiri lah itu. Banyak lah tagline ya. Kalau Gojek kan pasti ada jalan gitu. Terus Indomie seleraku gitu. Benar. Nah itu tagline yang dipakai dia cuma nentuin sekali udah gitu. Dan nggak terlalu panjang ya, cukup kalimat ya, cukup pendek lah ya. Kalimat pun pendek ya. Cukup pendek gitu. Dan itu langsung tadi kena secara emosional. Ya, gitu. tuh. Yang paling bagus sih itu kalau misalnya sih kopi kok. Gantinya ngopi gitu. Kan dia apa ya? Brandingnya itu dia jualan kopi tapi bentuknya lain, bukan minuman atau bukan saset gitu. Tapi permen gitu ya. Bener. Nah, kalau slogan itu bisa misalkan tahun baru cobain menu baru misalkan kayak gitu. Dan itu bisa berubah ya tahun depannya ya. Bisa berubah, ya itu kalimat promosi aja gitu. Untuk misalkan ada menu baru atau misalkan ada cabang baru. Dan tadi tujuannya plek hanya sebatas promosi ya kayaknya ya. Sebatas promosi. Jadi menggambarkan promosinya gitu. Misalkan kita mau promosi edisi Lebaran misalkan. Ketupat versi baru misalkan. Racikan paket Lebaran misalkan gitu. Jadi semacam ya udah kita tujuannya untuk
promosi Lebaran, ya udah kalimatnya juga tentang Lebaran gitu. Iya, benar. Misalkan Lebaran kemerdekaan karena bertepatan dengan bulan Agustus misalkan gitu ya. Nah, misal Lebaran merah putih, Iya, gitu. iya, Ketupat iya. merah putih misalkan. Itu kan nggak mungkin dipakai terus-terusan gitu ya di brand secara permanen gitu. Misalkan tadi tentang Lebaran atau tahun baru, masa brand dipakai terus-terusan di tiap bulan di tahun Iya, barunya iya, gitu kan. iya, iya, iya. Jadinya nggak nyambung. Makanya ada tagline yang menggambarkan utuh tentang produknya ini dan ada kalimat slogan yang untuk promo. Iya, iya, iya. Meskipun tadi tagline juga bisa buat promo ya, tapi tagline itu lebih lebih kompleks, soal lebih luas gitu ya. Ya, lebih lebih umum lah. Gitu. Kayak gitu. Dia menyangkut apa namanya brand ataupun produknya gitu ya. Ya, Yang secara itu menggambarkan si brand atau produknya gitu ya. Kemudian emosionalnya lebih lebih kena kayak gitu ya. nah tagline ini biasanya ditaruhnya di bawah logo dan kalau di kemasan itu dia tagline. Kalau di kemasan dia tagline. Tagline. Karena kan kalau kalau promosi, kalau slogan, nah itu tempatnya di bisa di banner, di iklan atau di postingan sosmed bisa atau di video itu bisa kita pakai slogan. Di banner kayak gitu ya. Tapi untuk tempat-tempat yang permanen kayak kemasan, terus di logo atau misalkan di seragam itu pakai tagline. Oke, 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 oke. Tadi ya. Dan secara penempatan juga ya, itu beda ya tempatnya. Beda. Tadi kalau tagline lebih ke yang simple-simple kayak di dekat logo misalkan ya. Benar. Kemudian ya ada di dalam satu kemasan tertentu gitu misalnya ya kemasan kan biasanya itu ya gitu-gitu aja gitu. Ya. Sepanjang tahun, 2 tahun, 3 tahun kepakainya ya begitu desainnya gitu kan. Ya, bahkan sampai ada yang puluhan tahun belum ganti ya kemasan. Ya udah itu aja tagline yang dipakainya gitu. Sedangkan tadi slogan tempatnya kayak di brosur. Di brosur kan tiap bulan bisa ganti. Ya, benar. Terus berapa bulan sekali bisa ganti yang namanya brosur. Atau misalkan di reklame papan iklan gitu ya. Ya, itu slogan ya. Itu slogan karena bisa ganti-ganti kayak gitu ya. Nah, kalau tagline nih ternyata bisa didaftarin di DJKI. Tagline. Tagline didaftarin di DJKI. Oh gitu. Ya. Oke, oke. Banyak brand yang udah mendaftarkan tagline-nya di DJKI karena takut dipakai orang. Menarik juga nih, ini info menarik nih. Tagline, ya memang sih tagline punya tadi representatif ataupun ciri khas dari brandnya itu sendiri gitu ya. Ya. Bisa aja kalau itu nggak dihakikan gitu ya, dihak ciptakan, ya bisa aja dipakai sama orang. Benar. Gitu. Misalkan tiba-tiba ada permen Torabika misalnya. Ikutan-ikutan gantinya kopi gitu. Iya benar, Orang kan jadi bingung lah gantinya kopi ini Kopiko atau Torabika kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, ternyata bisa didaftarkan. Nah, ternyata udah banyak brand-brand yang udah daftar tagline-nya sebagai merek di DJKI. Oke. Ada Gojek, terus ada Rucika, ada Kopiko, ya banyak lah pokoknya bisa kita telusuri lah. Iya, iya, iya. Dan itu ya tadi ya supaya tagline itu nggak dipakai sama brand lain. Meskipun terdengarnya simpel, tapi itu bikin tagline tuh, wah, kayaknya tuh bakal menguras ide, menguras kepala gitu Menguras ya. ide, karena itu kan kalimat. Nah, yang susahnya adalah itu tadi gimana kita merangkum usaha kita menjadi kalimat yang pendek gitu. Iya, benar-benar. Kalimat sederhana yang bisa ngena banget kayak gitu ya. Iya, benar. Dan pendaftaran di DJKI-nya itu terpisah dengan logo. Oh, terpisah. Terpisah dengan merek. Maksudnya merek daftar sendiri, tagline daftar sendiri. Jadi nggak bisa digabung. Misalkan kita bikin misalnya gambar ya, bikin gambar logo, bawahnya tagline, terus didaftarkan ke DJKI. Nah nanti kayak konten sebelumnya tulisan yang tagline-nya ini dianggap merek. Iya, iya, iya. Kan kalau daftar merek itu kan kita mencantumkan logo tuh ya. Ya. Harus yang namanya mengupload gambar logo. Di dalam logo itu kan biasanya ada nama mereknya juga gitu ya. Ya. Nah, ketika nama merek ini ada di logo, ya itu juga nanti akan tertulis di tulisan ini merek yang mau daftar. Benar. Tapi kalau misalkan di logonya ada nama logo, terus kemudian ada tagline, itu tagline-nya nanti masuk ke dalam nama merek itu. Gitu. Benar. Ini contohnya Gojek ya, misalkan ada logo Gojek nih. Ada icon lah, icon Gojek, terus ada tulisan Gojek. Nah, itu kan yang didaftarkan tuh. Berarti logo Gojek kan. Tapi kalau misalkan ada tagline pasti ada jalan, nanti mereknya bukan Gojek, tapi Gojek pasti ada jalan gitu. Bener-bener jadi panjang ya. Jadi panjang nama mereknya. Nah itu gawatnya. Dan ini biasanya diedit sendiri sama petugasnya. Karena saya pernah juga tuh submit kan, udah kita komprim dulu ke klien nih. Ini beneran tagline-nya dimasukin.
Iya masukin aja mas, katanya biar terdaftar juga. Ya udah itu kan resiko lainnya kan. Kita coba masukin, tapi tagline-nya nggak saya tulis tuh. Ya. Nama mereknya aja. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian ada notif petugas DJKI mengedit katanya, mengedit si formulirnya dan memasukkan itu sebagai merek gitu. Nah itu ya teman-teman. Padahal kita udah daftarin itu nama mereknya aja yang kita tulis ya. Ya. Tapi karena di dalam logonya ada tagline-nya, jadi sama DJKI diedit sendiri. meskipun itu ada konfirmasinya ya, ada notifnya. Dia cuma nggak konfirmasi, cuma notif doang. Notif aja ya. Notif aja. Nama nih ganti gitu. Email ya, pemberitahuan gitu ya. Pemberitahuan. Bukan, Mas ini saya mau ganti ya. Oh jangan Mas, itu mah tagline. Ah nggak bisa, ini udah ada di ini nggak terjadi diskusi atau perdebatan ya, itu ya. Bukan persetujuan lah. Ya, tapi gitu. itu langsung notif aja, notif bahwa terjadi tindakan gitu. Ya, sepihak ya itu mah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak bisa ngapain, udah diganti kan gitu. Nah, ya itu ya. Padahal kita udah bilang sebaiknya jangan dipakai di apa namanya di dalam logo. Di dalam logo sebaiknya nggak perlu. Karena tadi ketika mau daftar merek, resikonya si mereknya jadi tambah panjang tuh namanya. Nah, itu. Ketika tambah panjang, itu resiko apa namanya? Ada kata-kata tertentu ya. Ya. Yang barangkali si kata-kata yang di dalam tagline-nya ini mirip dengan merek orang lain. Benar. Jadi dianggap meniru gitu. Dianggapnya meniru. Benar. Gitu. Dan nggak pantas sih nama brandnya panjang itu nggak cocok lah. Kecuali memang satu kalimat yang nyambung kan itu kan memang sudah direncanakan lah kalau itu ya panjang. Kalau misalkan nggak nyambung kan aneh gitu. Ya kalau nama merek panjang sih itu memang misalkan nama mereknya ini ya nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan nama mereknya tadinya cuma 2 kata, tiba-tiba jadi 10 kata, gara-gara ada tagline-nya gitu, kan jadi kacau gitu kan. Gitu teman-teman ya. Itu bedanya tagline dengan slogan kayak gitu. Sebenarnya sih sederhana ya, cuman apa sih ngaruhnya apa sih tagline sama slogan gitu misalkan gitu ya. Tapi kalau secara branding di bisnis itu bisa jadi pengaruh banget gitu. Pengaruh karena ketika pengucapan kata itu orang langsung ingatnya brandnya. Iya benar. Kalau kita ucapkan misalkan tadi semakin di depan pasti ingatnya apa Yamaha. Benar. Kalau misalkan kita ucapkan coba aja dulu, oh pasti ke Tokopedia. Benar. Itu cuman kalimat gitu kan, kalimat pendek gitu. Tapi secara branding kalau tepat dipakainya itu ya tadi bisa mengingatkan sama brand kita. Jadi kan kalau logo mengingatkan secara visualnya gitu ya. Ya. Kalau kalimat tagline itu mengingatkan apa pendengaran kita sama brand tertentu gitu. Benar. Kan. Nah, kalau slogan tadi lebih ke marketing yang sifatnya itu bulanan kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, masih ada Jis? Oke, itu aja. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau suka dengan video ini nih ya, silakan di-like, di-komen juga di-subscribe atau yang misalkan pengen diskusi, "Bang, ini slogan saya ataupun tagline saya ini udah bagus gak?" Ya, silakan kalau mau diskusi di bawah ya. Buat teman-teman yang mau ngecek tagline ya, barangkali tagline-nya udah dipakai orang belum Mas ini tagline saya. Benar. Ternyata bisa dicek di DJKI juga. Dan buat teman-teman mau sekalian misalkan daftarin. Nah, daftarin tagline-nya. Bisa juga melalui Kebun Desain, mau daftarin tagline, mau daftarin merek ya, atau daftar perizinan NIB itu bisa melalui Kebun Desain. Bisa juga sekalian dengan desain logonya, desain kemasannya, dan desain-desain lainnya untuk menunjang bisnis teman-teman. Langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Nah, mau sepaket semuanya silahkan, mau satuan juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya, tinggal kontak aja nomor kita kayak gitu. Oke, di sini aja ya pertemuan kita. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.